Film dibuka dengan suara desahan dari seorang wanita bernama Zoe. Suara yang baru aja kita dengar adalah suara desah yang berasal dari hubungan haram, sebuah perselingkuhan yang dibungkus dalam ilusi kenikmatan. Adegan itu pun diakhiri dengan sebuah kegiatan mengabadikan dosa dengan cara selfie bersama. Diceritakan Zoe ini merupakan seorang wanita yang emang lagi hobi banget selingkuh karena hubungan pernikahannya sedang berada di fase yang rumit dan Zoe memilih selingkuh sebagai jalan keluarnya. Selesai bermesraan dengan pacarnya, Zoe kembali ke rutinitas sebagai seorang direktur. Ia langsung pergi ke kantor dan baru aja dia sampai di kantornya, asistennya mengabarkan bahwa suaminya yang bernama Chris sempat menelpon dan menanyakan di mana keberadaan Zoe. Oh, and Chris called. When you were out. Okay. Yeah, I'll call him back in a bit. Akhirnya Zoe langsung menelpon suaminya dan ternyata di sana suaminya mengajak Zoe untuk makan malam bersama. Dengan raut wajah yang agak males-males gimana, tapi demi menghilangkan kecurigaan yang mungkin suaminya rasakan, Zoe pun menuruti permintaan suaminya. Singkatnya malam pun tiba dan Zoe datang ke restoran. Sebelum Chris tiba, sambil menunggu, nampak ada seorang pria yang menggodanya. Beruntungnya Chris segera datang sebelum Zoe berpeluang menambah dosa. Another martini for the beautiful lady. I'm good, thanks. I believe the beautiful lady said no thanks. I'm just trying to be friendly, buddy. Thanks for stopping by though. Chris yang sejak lama menyadari ada jarak yang tumbuh di antara mereka, berusaha mengambil inisiatif sebagai upaya menyegarkan hubungan yang sedang tidak baik-baik saja. Di sana Chris mengajak Zoe untuk staycation besok malam di sebuah hotel untuk menghabiskan waktu bersama dan mengingat memori-memori indah masa lalunya. I know things haven't been good lately. So I was thinking about tomorrow. Get a nice hotel room. One night vacation. And then nice bottles of wine. And then We could fuck like rabbits. And it'll just be me and you. Nothing else. say that sounds really nice. Singkat cerita di keesokan harinya, Zoe terbangun di kamarnya tanpa suaminya. Dia pun langsung menelpon suaminya dan mendapat kabar bahwa ternyata suaminya sedang melakukan pekerjaan yang mendadak. Melihat kesempatan itu, Zoe kembali menggunakan waktunya untuk bertemu selingkuhannya yang bernama Adam. Mereka bertemu di sebuah taman. Nampak jelas, si Zoe ini merupakan seorang wanita yang mempunyai kemampuan manipulatif dengan sangat tertata. Bahkan setiap ekspresi pun dia manipulasi dengan sempurna. Di hadapan Adam, ia tampil sebagai wanita yang patah, terjebak dalam pernikahan tanpa cinta, dan butuh tempat aman untuk meredakan bebannya. Ia membangun narasi dengan rapi tentang kesepian, tentang luka, tentang perjuangan yang tak pernah dihargai oleh suaminya sendiri. Nampak Adam yang terlalu menggunakan hati dalam menjalani hubungan itu, mengajak Zoe untuk pergi bersama meninggalkan kota dan suaminya demi kebaikan Zoe. You need to leave the fucker. Like, Not that simple. I love you. Doesn't love you. Let's get out of here. You and me. Somewhere where we don't have to hide anymore. Leave with me. Di sisi lain kita diperlihatkan Chris yang sedang melakukan pekerjaannya. Ternyata dia adalah anggota khusus DIA dan menjabat sebagai pimpinan anggota yang memburu para mafia narkoba. Hari itu kita diperlihatkan operasi tangkap tangan yang dilakukan oleh Chris dan anggotanya. Positions. Would everybody just calm down? Around, so step the fuck back! You fucking asshole! Put the fucking gun down. I'm not joking, you fucking asshole! All right, Carlos. You can count to 5, right? Come on. Count down with me, motherfucker. 2! What is up, my motherfucker? Our little deal? Deal! We have a little deal, yeah? Setelah menangkap salah satu sindikat, nampak Chris yang mempunyai kesepakatan aneh dengan si mafia bahwa jika mafia mau melakukan apa yang diinginkan oleh Chris,
maka Chris akan membebaskannya. Tapi di sini kita belum dikasih tahu apa isi dari kesepakatan Chris dan si mafia itu. Singkatnya, waktu menunjukkan di malam hari, nampak Chris dan Zoe yang pergi ke hotel bersama sesuai janjinya. You really put a lot of work into this, huh? It's perfect. We have wine here. Where this is going? Setelah berolahraga, kita diperlihatkan wajah Zoe yang tengkurap membelakangi Chris dengan ekspresi yang kayaknya tak menyukai kegiatan itu. Tak lama kemudian, Chris izin pergi ke mobil yang terparkir di basement dengan alasan mengambil sesuatu yang ketinggalan di sana. Saat Chris sedang turun ke basement, tiba-tiba ada seseorang yang menggunakan topeng menerobos masuk ke kamar dan menculik si Zoe. Kini Zoe dibawa ke sebuah ruangan yang nampaknya adalah bangunan kosong dengan keadaan duduk dan terikat. Tanpa dasar yang jelas apa alasan penculikan itu, pria bertopeng langsung memberikan sebuah pertanyaan. Apa itu sepadan? Was it worth it? Zoe yang nggak ngerti apa maksudnya pun cukup dibuat bingung. Pria bertopeng tak memberitahu apapun. Dia hanya mengatakan, jika Zoe tak mengetahui apa alasannya berada di sini, mungkin Zoe harus memikirkannya. Please, I don't understand why I'm here. Yeah, she's awake. Okay. If you really don't know why you're here, maybe you need to think about it. Tak lama kemudian, pria bertopeng kembali muncul dan mulai permainan tanya jawab. Aturannya jelas, pria itu akan melontarkan satu pertanyaan di setiap giliran. Jika Zoe gagal menjawab dengan jawaban yang cukup meyakinkan pria bertopeng, maka Zoe akan menerima hukuman berupa siksaan. Let's play a little game, shall we? I'm gonna ask you a question. And if I think that you're lying, the rest. First question, have you ever done anything to hurt anyone? No. Dengan alasan yang masih belum jelas, pria bertopeng terus melanjutkan permainan. Tekanannya makin intens. Ia menuntut Zoe mengakui semua kesalahan yang pernah ia lakukan dalam hidup tanpa pengecualian. Zoe yang ketakutan pun terpaksa mengungkapnya satu persatu tentang pengkhianatan, manipulasi, dan kebohongan yang ia bangun selama ini, hingga tak lama kemudian pria bertopeng menjauh keluar untuk menerima sebuah telepon dari seseorang. Di momen itu Zoe menggunakan kesempatan untuk mencoba lepas dari ikatan dengan bantuan sebuah obeng yang tergeletak di sana. Baru saja terlepas, Zoe langsung bersembunyi dan mencoba menyerang. Kejar-kejaran pun terjadi dan saat Zoe berlari mencari jalan keluar, dia hanya menemukan jalan buntu sampai pada akhirnya dia kembali tertangkap. Setelah itu Zoe diikat di sebuah meja dengan posisi tertidur. Di sana nampak Zoe yang mengira bahwa pria itu adalah Chris dan Zoe memohon maaf. Chris? Who the fuck is Chris? Please stop this. Di sisi lain di saat yang bersamaan, pihak kepolisian yang mendapat laporan dari pihak hotel menyelidiki kasus atas hilangnya sepasang suami istri. Petugas kepolisian merasa ada kejanggalan. Nampak polisi yang menemukan ponsel Zoe yang masih ada di sana. Akhirnya staf yang terakhir berinteraksi dengan mereka mulai dimintai keterangan. Kembali lagi pada lokasi Zoe. Di sana nampak pria bertopeng yang kembali datang membawa Chris sebagai sandera kedua.
Prasangka Zui yang mengira pria di balik topeng adalah suaminya sendiri yang melakukan itu karena secara diam-diam mengetahui perselingkuhannya ternyata salah. Kini saat ada Chris di sana sebagai Sandra, pria bertopeng kembali menanyakan pada Zui apa kesalahan yang telah ia perbuat. Zui tak menjawab dirinya pernah berselingkuh karena masih tetap ingin menyembunyikan dari suaminya. Tentu di sini masih belum kita ketahui apa alasan di balik penculikan itu. Tak lama kemudian pria bertopeng langsung menelpon bosnya dan memberi kabar bahwa dia sudah berhasil menangkap kedua targetnya. Saat bosnya datang, si bos langsung marah-marah pada pria bertopeng yang ternyata salah sasaran. Fuck is this? Are you an idiot? Does this like her to you? It's all just a big mistake. Tell anyone. Wipe my prints off that fucking thing. Akhirnya bos pun tetap marah-marah dan pergi dari sana lalu menyuruh pria bertopeng untuk mengamankan keadaan. Pria bertopeng itu pun gak berbuat aneh-aneh. Dia langsung memberikan pisau untuk Zui agar Zui melepas ikatannya sendiri dan pergi setelahnya. Tanpa buang waktu, Zui langsung melepaskan ikatannya dan segera menolong Chris. It's your lucky day. Don't waste it. Singkatnya kini adegan berada di kantor polisi. Nampak Zui dan Chris yang melaporkan insiden yang baru saja mereka alami. Pihak kepolisian mencatat keterangan dengan serius. Mereka berjanji akan menyelidiki lebih dalam dan memastikan pelaku di balik kejadian ini akan segera ditemukan. Setelah itu Zui dan Chris pulang ke rumah pada malam harinya dan nampak Zui yang meminta maaf jika selama ini ada salah tanpa mengaku bahwa dirinya telah berselingkuh. Saat Chris menanyakan kenapa Zui meminta maaf, Zui pun masih bisa dengan teguh menyembunyikan semua rahasia perselingkuhannya. I'm sorry. You're sorry for what? And everything I've ever done to hurt you. Di tengah acara maaf-maafan tanpa kejujuran, tiba-tiba Chris menerima telepon dari anggota DEI yang mengabarkan bahwa ada insiden pembunuhan di sebuah tempat dan menyuruh Chris segera ke sana. Tanpa pikir panjang, Chris pun langsung pergi ke lokasi dan siapa sangka di sana terdapat mayat si mafia yang tadi di awal film digerebek oleh Chris dan anggotanya. Tak hanya itu, terlihat juga selingkuhan Zui yang ternyata juga menjadi korbannya. Let's go chat. Excuse us a minute. Yeah, you did. Right now, let's go back there and not make a fucking scene. Disinilah semua terungkap. Ternyata Chris adalah dalang dari seluruh kejadian yang menimpa mereka. Semua direkayasa dengan rapi, dari penculikan, permainan pria bertopeng, hingga penghilangan mereka dari hotel. Semua itu adalah bagian dari skenario yang sudah disusun sejak awal. Chris nggak melakukan itu sendiri. Seorang rekan kerjanya yang merupakan anggota DIA bagian unit intelijen khusus, dialah yang membantu mengeksekusi rencana ini. Kini adegan berpindah pada pak polisi yang masih menyelidiki kasus penculikan Zui dan Chris. Polisi datang ke hotel dan meminta pihak hotel untuk menunjukkan CCTV pada waktu terjadinya penculikan. Nampak terlihat temannya Chris yang merupakan anggotanya itu menggunakan sebuah mobil untuk masuk ke hotel dengan gerak-gerik mencurigakan dan sebuah topi. This must be a recent install. Give me an address, text me ASAP. Singkatnya kita dibawa pada keesokan harinya di mana adegan menunjukkan Zui yang sedang berada di rumahnya. Mengetahui suaminya sedang mandi, si Zui ternyata masih belum tobat. Dia mencoba kembali menghubungi selingkuhannya yang bernama Adam. Tapi di sini Zui kaget banget karena saat ia menelpon, terdengar bunyi telepon selingkuhannya yang berada di saku jaket milik Chris. Zui pun langsung mengambil ponsel itu di jaketnya Chris. Tangannya sedikit gemetar tapi pikirannya berusaha tetap dingin. Begitu HP dipegang dan layar menyala, segalanya jelas. Di sana terpampang wallpaper foto dirinya bersama Adam, tersenyum dalam keintiman selfie yang tadi di awal film. Tak lama kemudian Chris datang dari belakangnya dan mengungkap bahwa Chris sudah mengetahui semuanya sejak lama. Bahkan dia menggunakan beberapa fasilitas DIA untuk menyelidiki semuanya, termasuk diam-diam memasang CCTV di rumah selingkuhannya.
Perdebatan pun terjadi dan di sini nampak Zoe yang masih mengelak dan menyatakan bahwa Chris mungkin salah paham karena pada faktanya Zoe sama sekali tak menggunakan hatinya dalam perselingkuhannya dengan Adam. Di sana Zoe malah menyalahkan Chris yang tega melenyapkan Adam sebelum semuanya sempat dijelaskan. Tanpa banyak kata dan emang gak mau berdebat kepanjangan, Chris pun langsung menunjukkan rekaman CCTV di layar TV besar yang menunjukkan video Zoe bersama selingkuhannya sedang begituan. You seem to be enjoying yourself here. Fuck you. Never there when I needed you. What was I supposed to do? At least he was there for me. Setelah itu Zoe yang udah gak bisa lagi berkata apapun langsung mengeluarkan jurus andalan, yaitu menangis dan kembali bermanuver dalam lautan fakta dan menyalahkan Chris karena selama ini suaminya tak pernah hadir sebagai suami, selalu sibuk dengan pekerjaan tanpa memikirkan batin istrinya dan terus merengek seakan semua keadaan berada pada dirinya dan semua kesalahan ada pada suaminya. Bahkan dia sempat membandingkan ternyata Chris tak lebih baik dari selingkuhannya. Mendengar perkataan yang dilontarkan istrinya, Chris sudah tak bisa lagi menahan amarah dan langsung menangkap Zoe terus dimasukin ke bak mandi dan dijejelin obat tidur. Di saat bersamaan tiba-tiba terdengar bel rumah yang berbunyi. Karena panik, Chris pun terpaksa membuat Zoe pingsan dan pergi ke pintu masuk rumahnya. I want to ask you and your wife a few more questions. Nampak dua polisi yang sedang menyelidiki mempunyai kecurigaan dan melakukan wawancara singkat pada Chris. Tapi di sana Chris langsung beralasan bahwa ini bukan saat yang tepat dan menyuruh si polisi pergi. Setelah itu saat Chris kembali masuk ke kamar mandi, nampak Zoe yang sudah tak berada di sana. Chris pun langsung mencarinya dan saat ketemu di ruang tamu, Zoe langsung menodongkan pistol pada Chris dan tanpa pikir panjang langsung menarik pelatuknya. Just let me explain. Polisi yang mendengar suara tembakan pun langsung berbalik arah dan kembali masuk ke rumah Zoe. Dan anehnya saat polisi masuk, polisi botak itu nampak mempunyai komunikasi yang seolah-olah udah kenal lama dengan si Zoe. Polisi menyuruh Zoe meletakkan senjatanya tapi tiba-tiba teman Chris datang dan langsung menembak polisi-polisi itu. Boy, easy. Nah, setelah adegan tembak-menembak selesai dan menyisakan Zoe dan polisi botak yang masih hidup, di sini kembali diperlihatkan Zoe dan polisi yang ternyata mempunyai hubungan spesial yang selama ini disembunyikan. You okay? What the fuck do you think? Akhirnya dengan ending di mana pelaku selingkuh malah yang berhasil selamat, film pun selesai. Dari film ini kita belajar. Ada sebuah quotes yang sangat bijak yang berbunyi, Cinderella hanya melepas satu sepatu dan dia bisa mendapatkan jodoh yang tulus. Tapi sekarang banyak wanita yang melepas baju celana dan hanya mendapat singkong hitam tanpa ketulusan. Pada film tadi, Zoe si pelaku emang selamat dan seakan-akan menang bahkan lolos dari azab. Tapi jangan lupa, tolong dengar karena ini fakta. Ada satu sudut rapuh dalam diri seorang wanita yang sering tersembunyi di balik kata-kata tajam dan air matanya, yaitu keberanian untuk meminta maaf dan mengakui kesalahan. Bukan karena wanita itu tak tahu bahwa mereka salah, tapi karena secara psikologis dan sosial, wanita sering dibesarkan dalam lingkungan yang menuntut mereka selalu terlihat benar, sopan dan menjaga harga dirinya. Peran wanita dalam tekanan seperti itu, mengakui kesalahan bisa terasa seperti meruntuhkan citra diri yang telah susah payah dibangun. Karena itulah kebanyakan wanita susah minta maaf. Itu bukan mitos, tapi itu adalah sebuah fakta. Maka dari itu bersyukurlah jika kamu seorang wanita yang masih sanggup menundukkan ego, menurunkan gengsi dan mengucap maaf bukan sebagai kelemahan, tapi sebagai keberanian yang manusiawi. Kenapa kamu harus bersyukur ketika kamu adalah wanita yang sanggup menurunkan ego? Mari kita telaah kalimat berikut ini. Azab yang paling menyakitkan justru adalah ketika Tuhan mencabut rasa bersalah dari hati manusia. Karena saat hati sudah tak merasa berdosa, saat mulut pandai membenarkan diri bahkan di tengah bukti yang telanjang, disitulah azab paling sunyi sedang bekerja. Kalau nggak percaya, silahkan baca ini. Karena kalimat ini atau kutipan ini atau ayat ini
nggak mungkin bisa dibantah lagi. Baca dengan seksama. Sekian dari saya, Babau pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.